Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Jafar Iksan di mata kuliah Reportase dan Investigasi Berita. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas reportase dan investigasi politik Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Seperti yang kita ketahui, demonstrasi terbesar muncul mulai 25 Agustus 2025. Apa penyebab utamanya? Yaitu demonstrasi diawali dengan aksi sekitar gedung DPR RI dan kemudian menyebar ke banyak kota termasuk di Jakarta, Makassar, Surabaya, Palembang, Yogyakarta, serta daerah-daerah di Sumatera dan Kalimantan. Demo ini berlanjut hingga sampai dengan 1 September 2025. Ini berlangsung dalam suasana yang lebih terkendali di beberapa wilayah. Secara keseluruhan, unjuk rasa ini berlangsung selama sekitar 1 minggu lebih, yakni dari 25 Agustus hingga awal September 2025. Mengapa demo ini bisa terjadi? Akar dan pemicu demonstrasi. Yang pertama, yaitu tunjangan tinggi anggota DPR. Demonstrasi dipicu oleh ketidakpuasan publik terhadap tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan. Sejak September 2024, angka yang jauh melampaui upah minimum di Batam hingga 30 juta per hari. Kemudian, di tengah keramaian demo itu ada kejadian kematian tragis Afan Kurniawan, penumpang ojek online 21 tahun ditewas setelah tertabrak mobil Brimob saat demo di Jakarta pada sekitar 28 Agustus 2020. Tragedi ini menyulut kemarahan massa dan memperluas tuntutan pengunjuk rasa. Apa yang kita ketahui, demonstran ini menuntut kepada Dewan Perwakilan Masyarakat terhadap isu-isu terkait tunjangan dan lain-lain. Kemudian terjadinya tragis kepada yaitu ojol bernama Afan Kurniawan. Kemudian tuntutan masyarakat kepada Brimob, yaitu penegakan hukum dan proses transparan. Masa menuntut hingga agar pihak yang bertanggung jawab, terutama anggota Brimob yang terlibat, diusut secara menyeluruh, transparan dan dihukum sesuai mekanisme. Presiden Prabowo Subianto juga mendesak agar kasus ini diusut tuntas dan tindakan tegas diberikan kepada personal yang bertanggung jawab. Keduanya itu pengungkapan identitas pelaku transparansi. Siswa dan demonstran mendesak kepolisian Metro Jaya untuk membuka identitas lengkap dari 7 anggota Brimob yang terlibat. Tidak cukup hanya inisial, sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi teriakan "Names be transparent" bergema di tengah protes terhadap pihak kepolisian. Ketika itu reformasi institusi Polri yang Brimob, tuntutan masyarakat tidak hanya menuntut pertanggungjawaban individu, tapi juga menyasar sistem. Mereka menyorot budaya impunitas dan kelemahan pengendali internal yang memungkinkan terjadi seperti ini terjadi. Meminta reformasi menyeluruh dalam lembaga kepolisian, sanksi tegas bagi pelaku, investigasi internal melalui divisi profesi dan pengaman Propam Polri, merekomendasikan pengajuan tuntutan pidana terhadap 7 anggota Brimob yang terlibat hingga tahap sidang etik. Kompol Kosmas Kaju juga dijatuhkan sanksi pemberhentian tidak hormat, sementara Bribka Rohmat didemosi selama 7 tahun. Yang kelima, pengakuan pelanggaran HAM. Komnas HAM menyatakan bahwa peristiwa tewasnya Afan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik dari aspek etik dan kemungkinan tindak pidana, sehingga memerlukan investigasi mendalam, termasuk pengumpulan bukti CCTV di lokasi kejadian. Kemudian ada rincian peristiwa kunci. 25 Agustus 2025, demonstrasi besar-besaran menolak tunjangan tinggi DPR dimulai dari Jakarta. Kemudian berlanjut hingga tanggal 27. Kemudian di tanggal 28 Agustus, Afan Kurniawan tewas setelah ditabrak Brimob, memicu eskalasi nasional. 29 hingga 31 Agustus, aksi meluas ke kota-kota lain, terjadi pembakaran dan perusakan fasilitas umum. 1 September 2025, aksi utama mulai mereda, demo DPR berlangsung tertib, tiap kota mulai surut. Demonstrasi politik terbaru di Indonesia berlangsung sekitar 25 Agustus hingga awal September, dipicu oleh tunjangan besar anggota parlemen dan
diperparah oleh kematian ojek online Afan Kurniawan. Aksi ini kemudian berkembang menjadi gerakan reformasi dengan tuntutan jangka pendek dan jangka panjang, Framework 17+8, serta menyebar ke seluruh negeri menimbulkan kekerasan, kerusuhan, dan kritik luas terhadap pemerintahan saat ini.